Pengertian e-commerce. E-commerce diartikan sebagai aktivitas transaksi jual beli barang, servis atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. Pengertian e-bisnis. E-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Pada dasarnya, e-commerce merupakan bagian terkecil dari e-bisnis. Jika diibaratkan sebagai tubuh manusia, e-bisnis adalah seluruh tubuh manusia. Sedangkan e-commerce hanyalah bagian tangan kanan manusia saja. Kenapa bisa diibaratkan seperti itu? Karena e-bisnis mencakup area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing pemasaran, manajemen perkantoran, dan proses audit. Sedangkan e-commerce hanyalah fokus pada proses jual beli yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Selanjutnya, perdagangan elektronik. A. E-commerce di luar batas perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, B2C atau business to consumer, mengacu pada transaksi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir. Yang kedua, B2B atau business to business, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak adanya pihak yang menjadi konsumen akhir. B. Faktor kunci sukses dalam e-commerce bisa bertahan, tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, dan masih banyak faktor kunci suksesnya e-commerce. Selanjutnya C. Manfaat-manfaat yang diharapkan e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham. Lalu, kendala-kendala dalam e-commerce ada 3. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. Sejumlah ragam pengaruh ekonomi dari industri ke industri. Tetapi e-commerce sekitar 94% dari B2B, lalu sisanya 6% dari B2C. E-commerce terus berkembang setiap tahunnya sekitar 5% dan 15%. Walaupun mungkin lambat, tapi akan berlanjut untuk tahun ke depan. F. Jalan menuju e-commerce. Langkah awal adalah berkomitmen mengimplementasi sebagai perencanaan strategi bisnis. Menggunakan e-commerce untuk tercapainya keunggulan kompetitif. Perusahaan kemudian mengumpulkan intelijen bisnis untuk memahami aturan potensial setiap elemen lingkungan yang akan dimainkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang inteligensi bisnis atau business intelligence. Sebelum ikut serta dalam e-commerce, manajer harus memahami hubungan perusahaan dengan pelanggan, pemasok, dan pihak eksternal lain. Business intelligence adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya, sistem interorganisasional atau IOS.
iOS dibentuk melalui hubungan dengan perusahaan lain, sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai unit terkoordinasi, memungkinkan mereka mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai sendiri. Selanjutnya, manfaat iOS yaitu efisiensi komparatif atau para sekutu dagang memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Kekuatan penawaran adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan. Selanjutnya, manfaat tidak langsung dari iOS yaitu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. EDI atau Electronic Data Interchange. EDI sangat penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas perdagangan B2B, yaitu seperti extranet, sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif, serta pengaruh penerapan. Pemerintah elektronik atau e-government, yaitu suatu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Urusan bisnis lain yang berkenaan dengan pemerintah. Langkah e-commerce berikutnya yaitu perdagangan bergerak seperti penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Nirkabel berkelas bisnis di semua tempat.